Persoalannya adalah kalau kamu berangkat dalam kondisi sehat, terus tiba-tiba di tengah pekerjaan kamu di lokasi kamu sakit, apa yang terjadi? Salah satu hal yang harus dipertimbangkan kalau mau bekerja di offshore atau di remote location, baik itu di darat maupun di laut, ya gimana sih sifat dan sikap kamu ketika kamu sedang sakit? Hai guys. Sedikit serak karena lagi kurang sehat, tapi hari ini good news, dapat jahe, sereh, dan gula merah dari Camp Boss. Eh, Mantap, mudah-mudahan suara kita balik lagi. Si panas. Ada beberapa orang yang sedang sakit tuh inginnya dimanja, dirawat, di dilayani di rumahnya gitu ya. Atau ada juga memang anaknya sifatnya mandiri gitu, nggak masalah sendirian juga. Atau ada juga yang ya beragam lah sifat orang. Make sure that you are mentally ready untuk menghadapi hal seperti ini. Wait a minute. Jadi, sebelum kamu naik ke lokasi sebetulnya kamu akan di-screening dulu apakah, kamu punya keluhan. Kalau kamu lagi sakit, kalau kamu lagi, ada satu keluhan, itu kamu harus lapor dan membuat form deklarasi kesehatan kamu. Kamu perlu diukur dulu di darat, kondisi tanda-tanda vital seperti, mmm, tensi, tekanan darah, suhu badan, dan apakah kamu punya keluhan-keluhan tertentu. Nanti kalau dengan screening tersebut dirasa kamu sehat dan dinilai kamu layak, kamu baru boleh naik ke lokasi. Nah, persoalannya adalah kalau kamu berangkat dalam kondisi sehat, terus tiba-tiba di tengah, eee, pekerjaan kamu di lokasi kamu sakit, apa yang terjadi? Yang terjadi yang perlu dilakukan pertama, di sini ada fasilitas klinik. Ada fasilitas klinik kesehatan, ada dokternya, di setiap kapal atau barge atau rig itu ada dokter, ada nurse on duty, dan kita juga punya persediaan obat yang cukup, dan seterusnya. Contoh pilek-pilek, kita demam sedikit, pusing, sakit kepala, sakit gigi, atau kayak gini batuk-batuk serak tipis tuh, atau mabuk laut, itu ada obatnya, so no worries about it. Kalau misalnya next step ternyata tidak bisa ditangani di lokasi, tanda-tandanya semakin kritis, maka kita bisa dirujuk ke fasilitas kesehatan di darat. Eee, Masalahnya adalah, tantangannya adalah fasilitas kesehatan di darat tuh, mmm, butuh waktu yang lama, naik boot bisa 3 jam, terus ke daratnya lagi sampai klinik 1 sampai 2 jam. Jadi nggak secepat itu buat sampai kamu bisa dapat rumah sakit. Jadi, screening untuk bisa ke lokasi, jangan sampai di lokasi kamu punya problem parah seperti misalnya jantung dan seterusnya tuh no no. Tapi, nah, yang mau aku bahas itu kayak gini-gini nih, kalau misalnya ada suara serak gitu kan, ada, demam atau demamnya tipis-tipis lah, panas dingin tipis-tipis, sakit gigi tipis-tipis kayak gitu, nggak semua orang, terbiasa untuk menghadapinya sendirian. Mungkin kalau kita bekerja di darat, eee, siang kurang enak badan, malam di rumah kita bisa dirawat oleh keluarga, oleh istri, misalnya oleh anak, kayak ibu. Kita bisa minta dibikinin apa gitu, makanan kesukaan kita, bisa mendapatkan, perlakuan hangat lah ya, let's say. Dan itu membantu banget kan untuk boosting kondisi mental kalau kita lagi sakit. Cuman kalau di lokasi kayak gini, kamu kerja jam 6 pagi sampai jam 6 sore, jam 6 sore kamu balik ke kamar, di kamar gabung kamar tidurnya sama teman-teman yang lain, basically kamu sendirian gitu, kamu nggak bisa mendapatkan treatment spesial. Either kamu bisa tetap kerja atau kamu pulang, itu aja pilihannya. Eh, Kalau kamu pulang ya nggak masalah, kalau kamu sakit banget, daripada maksain, sure lebih baik pulang. Kita bisa request buat spesial untuk kamu pulang. Tapi kan gak lucu juga kalau kamu minta pulang hanya untuk, eee, sekedar, sakit yang receh-receh gitu ya. Kalau pilek-pilek dikit masa minta pulang. Kenapa? Karena kalau bekerja di lokasi kamu kan
punya jadwal, misalnya 2 minggu sekali kamu baru bisa pulang, atau sebulan sekali kamu bisa pulang. Kalau kamu minta pulang di luar jadwal ya akan jadi, pertanyaan kan kenapa dia pulang gitu. Dan belum tentu ada pengganti karena harus ada pengganti yang siap menggantikan posisi yang kita tinggalkan. Pekerjaan di sumur harus tetap jalan, harus ada yang menggantikan. Ini yang menjadi satu persoalan. Persoalan lainnya juga kalau kamu pulang artinya pendapatan kamu bulan itu akan hilang atau berkurang lah at least. Nah, makanya penting untuk membawa persiapan obat-obatan pribadi. Aku ke sini bawa tolak angin 2 pack. Orang kurus gampang masuk angin deh. Tolak angin bawa 2 pack, bawa Lohan Cool, bawa juga Lohan Cool tuh minuman enak banget sih, aku baru tahu ada minuman Chinese gitu namanya Lohan Cool. Terus, aku juga bawa obat-obatan pribadi kayak bisa sekedar parasetamol gitu atau, obat yang menurut aku cocok buat aku bawa sendiri sih. Meskipun di medik juga ada obat-obatan dan obat Obat sari sariawan aku bawa sendiri karena sometimes sariawan terus ada obat namanya Aloe Clear, itu bagus untuk menutup lesi-lesi ketika sariawan. Terus aku juga bawa, obat ini apa, semacam hot and cream gitu kalau kamu merasa ada keseleo gitu, kita bisa pakai hot and cream itu. Yang paling penting tolak angin sih, asli. Itu hal yang perlu dipertimbangkan. Tapi tentu nomor satu adalah keselamatan dan kesehatan. Jadi kalau kamu merasa nggak kuat, ya pulang aja gitu. Kalau kamu ngerasa nggak kuat, bilang aja. Tapi jauh sebelum pulang di sini ada medik, ada dokter, ada klinik, ada obat-obatan, aku dapat obat, aku juga dapat treatment dari teman-teman di sini kita dapat ini nih, ini jahe, serai, dan gula merah. Ada juga di sini kita bisa request ke Kembos, ke yang bisa masak di sini kita bisa request ke dapurnya. "Aku mau dibikinin ini dong, itu dong," gitu. Tergantung pertemanan lah, enjoy. But the point is, eee, uh, kerja di sini aman kalau kamu sakit kamu, eee, akan ada penanganan pertama, penanganan kedua, dan seterusnya, dan kalau parah ya kamu bisa pulang kapan aja, dirujuk ke klinik, rumah sakit, bisa aja gitu. Cuman bagaimana sikap mental kamu menghadapi kondisi kamu sedang tidak fit? Mungkin untuk teman-teman yang experience hal ini bukanlah sebuah masalah, tapi mungkin buat teman-teman yang belum terbiasa atau belum membayangkan, mungkin perlu untuk mengenali diri sendiri lebih jauh, gimana sih diri kita ketika kondisi kita sedang tidak fit, bisa nggak kita mentoleransi, kondisi harus survive sendirian. Itu aja video malam ini guys, thanks a lot, I'm good, I'm fine, I just need some rest, see ya.